Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita untuk membaca kitab Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat kedatangan Allah di hari kiamat. Sifat kedatangan Allah di hari kiamat. Sifat ini, ayat-ayat yang berbicara tentangnya, kadang menggunakan kata al-maji' dan kadang menggunakan kata al-ityan. Kadang menggunakan kata apa? Al-maji' seperti dalam ayat waja'a rabbuka. Dan kadang pakai kata al-ityan seperti dalam firman Allah an ya'tiyahumullah. Dan maknanya mirip, ya, maknanya mirip, sama-sama kira-kira dalam bahasa Indonesia adalah kedatangan Allah. Sifat kedatangan Allah di hari kiamat. Baik. Kita akan baca ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa liwalidina wa lil muslimin ajma'in. Qala Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Nah, ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah surat Al-Baqarah ayat 210 yang berbunyi hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat apa? An ya'tiyahumullah. Di sini begitu gamblang Allah menisbatkan sifat al-ityan, kedatangan Allah kepada dirinya. Perhatikan, hal yanzuruna, apakah mereka akan menunggu? Menunggu atau melihat? Yanzurun artinya apa? Melihat. Apa menunggu? Menurut mayoritas ulama tafsir, di sini yang turun artinya menunggu. Kenapa? Karena tidak pakai fi dan tidak pakai ila. Tidak pakai fi dan tidak pakai ila. Kalau fi'il an-nazar itu enggak pakai fi dan enggak pakai ila, berarti ya ta'adda binafsihi, maka maknanya apa? Menunggu, menanti. Kalau pakai fi, maka maknanya bertafakkur. Apa? Bertafakkur. Kalau pakai ila, nadhara ila, maka maknanya melihat dengan mata kepala. Siapa yang bisa ngulangi? Siapa bisa ngulangi? Baik. Fi'il nadhara ketika tidak datang setelahnya fi ataupun ila, maka maknanya menunggu atau menanti. Dan apabila setelah fi'il nadhara
datang fi, maka artinya bertafakur. Dan ketika datang setelah nadhara ila, maka maknanya melihat dengan mata kepala. Ahsanta, barakallahu fiik. Apa contohnya kalau nggak pakai fi, nggak pakai ilah? Ya ayat yang di depan kita. Hal yanzuruna illa. Itu bukan ilah ya, tapi apa? Illa. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Baik. Apa contohnya pakai fi? Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak bertafakkur dengan kerajaan langit dan bumi, tidak mentafakuri kerajaan langit dan bumi? Ini dalam surat Al-A'raf ayat 185. Kalau pakai ilah contohnya apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Melihat. Contoh yang lain, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 198. Baik. Berarti di sini artinya apa? Hal yanzuruna illa artinya apa? Menunggu. Apakah mereka menunggu sampai Allah datang? Apakah mereka menunggu sampai Allah datang? Mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. Jadi ayat ini dalam rangka memberikan ancaman kepada orang kafir. Konteksnya adalah konteks ancaman. Ancaman bagi orang kafir, kenapa enggak buru-buru beriman? Nunggu apa? Gitu loh. Kenapa enggak segera beriman? Nunggu apa? Nunggu Allah datang. Maksudnya datang di hari kiamat. Telatlah. Karena saat itu sudah nggak mungkin lagi beriman. Jadi ayat ini konteksnya apa tadi? Ancaman. Ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak segera masuk ke dalam agama Islam. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka menunggu sampai Allah datang? Fi dhulalin minal ghamam. Dhulal artinya adalah naungan. Al-ghamam artinya adalah awan. Apakah Allah datang di bawah awan? Atau di dalam awan? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Hah, iya. Bagaimana Allah berada dalam awan? Tidak mungkinlah. Karena Allah itu Al-Wasi'. Allah itu yang maha luas. Kalau Allah berada di dalam awan berarti awannya lebih luas dari Allah, yang tidak mungkin. Maka fi di sini bukan zarfiyah. Fi di sini bukan zarfiyah. Bukan berarti di dalam. Tapi fi di sini maknanya adalah al-musahabah. Apa? Al-musahabah. Bersama dengan datangnya Allah akan turun pula naungan awan. Ya. Atau kalau nanti kita baca ayat selanjutnya, awan itu akan turun sebelum kedatangannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi yang datang selain Allah? Wal malaikah. Dan juga para malaikat. Nanti akan dijelaskan seperti apa teknisnya kedatangan para malaikat. Wa qudiyal amr.
dan sudah diputuskan oleh Allah saat itu. Diputuskan apa? Ya salah satu nasibnya orang-orang kafir yang gak mau beriman. Mereka diputuskan nasibnya oleh Allah untuk mendapatkan azab. Makanya kan konteks ayat ini apa tadi? Ancaman. Masa sih nggak cepet-cepet beriman, nunggu sudah selesai nasibnya diputuskan sama Allah diazab. Ngapain nunggu? Sekarang aja beriman supaya tidak diazab sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini adalah ayat yang pertama. Lanjut. Wa qauluhu. Assalamualaikum. Wa qauluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat selanjutnya hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullahu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Mana yang perlu garis bawahi? Ya'tiya rabbuka. Apakah mereka menunggu kedatangan para malaikat atau kedatangan Allah atau kedatangan beberapa tanda kebesaran Allah? Perhatikan baik-baik ayol ikhwah. Di sini fi'il ata ya'ti dinisbatkan kepada berapa? 3. Yang pertama adalah yang datang siapa? Malaikat. Yang kedua yang datang adalah Allah. Yang ketiga yang datang adalah ayat-ayat Allah. Sehingga menafsirkan kedatangan Allah di dalam ayat ini dengan kedatangan perintah Allah, kedatangan rahmat Allah, kedatangan ayat Allah. Itu nggak pas. Karena Allah membedakan antara 3 kedatangan. Yang pertama kedatangannya siapa? Malaikat. Yang kedua kedatangannya Allah. Yang ketiga kedatangan tanda kebesaran Allah. Berarti ini 3 jenis kedatangan yang berbeda-beda. Jangan kedatangan Allah kemudian ditafsirkan, ditakwilkan dengan kedatangan perintahnya Allah, atau rahmatnya Allah, atau keputusan Allah. Lawong jelas-jelas Allah di sini mengatakan, ya'tiya rabbuka. Berarti yang datang Allah. Baik, kita baca ayat ini lagi. Hal yanzuruna illa. Apakah mereka menunggu sampai datangnya para malaikat? Siapa malaikat yang dimaksud di sini? Para malaikat yang akan mencabut nyawa mereka. Berarti ayat ini juga mengandung apa? Ancaman. Ancaman bagi orang yang gak segera beramal. Ancaman bagi mereka yang menunda-nunda taubat. Ancaman bagi mereka yang tenggelam di dalam maksiat. Masa harus nunggu malaikat datang mencabut nyawa? Kalau malaikat sudah datang mencabut nyawa, maka saat itu nggak mungkin lagi untuk bertobat. Al-ana wa qad asaita qablu. Firman Allah kepada siapa? Firaun. Baru sekarang. Ya, mau beriman. Dulu ngapain aja gitu. Baru sekarang mau beriman. Diterima? Enggak. Karena nyawa sudah sampai di mana? Di kerongkongan. Masa nunggu kedatangan malaikat baru tobat? Telat. Ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, aw ya'tiya rabbuka bidzatihi. Ada kalimat apa? Bidzatihi. Pertanyaannya, kalimat bidzatihi ini dalam ayat-ayat di atas ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa para ulama nambahkan kata bidzatihi? Istawa bidzatihi. Kenapa para ulama menambahkan kata bidzatihi? Karena banyaknya orang yang menakwilkan ayat ini bukan kedatangan Allah.
Maka para ulama merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada umat bahwa yang datang itu adalah Allah beneran. Zatnya Allah yang datang. Ketika kondisi menuntut para ulama untuk menambahkan kalimat ini bukan di dalam ayatnya, tapi di dalam penafsirannya, maka mereka lakukan itu dalam rangka untuk menjaga keotentikan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat kedatangan Allah, bahwa yang datang adalah Allah beneran, bukan perintahnya atau yang lainnya. Kedatangan perintah Allah ada di dalam ayat lain. Tapi ayat ini berbicara tentang kedatangan zatnya Allah. Au ya'tiya rabbuka. Untuk apa Allah datang? Untuk apa Allah datang? Lifaslil qada'i baina ibadihi. Untuk memberikan keputusan. Untuk memberikan keputusan. Keputusan apa? Ya keputusan nasib kita masing-masing. Apakah kita akan masuk ke dalam neraka atau kita akan masuk ke dalam surga? Itu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy-Nya Allah. Memohon agar Allah berkenan untuk memulai proses hisab. Nabi SAW sujud. Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang panjang. Maka kemudian baru Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Bangkitlah wahai Muhammad. Sal tu'ta. Kamu minta apa? Akan kukabulkan. Washfa' tushaffa'. Silahkan berikan syafaat. Aku sudah izinkan. Nabi meminta kepada Allah untuk memulai proses hisab. Baru kemudian Allah datang. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan itulah asy-syafa'atul uzma. Kenapa dinamakan asy-syafa'atul uzma? Untuk membedakan dengan syafaat-syafaat yang lainnya. Kenapa uzma? Apa uzma? Yang paling besar. Kenapa dikatakan paling besar? Karena dinikmati oleh semua manusia. Kalau syafaat-syafaat yang lainnya akan dirasakan oleh sebagian orang. Tapi syafaatul uzma, yaitu syafaat dimulainya proses hisab amalan kita, itu akan dinikmati oleh semua manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Semua akan menikmati. Makanya nama lainnya adalah maqamam mahmudan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, bangkitkanlah nabimu di makam, di sebuah peristiwa mahmuda yang dipuji oleh siapa? Oleh semua manusia. Memuji Nabi kita Muhammad SAW. Berterima kasih kepada beliau. Setelah seluruh Nabi angkat tangan. Kan mereka kan datang kepada siapa dulu? Nabi Adam alaihissalam. Angkat tangan. Disuruh ke Nabi Nuh, angkat tangan. Semua Nabi nggak ada yang berani. Karena mereka tahu Allah Azza wa Jalla hari itu sedang marah semarah-marahnya. Dan Allah tidak pernah marah semarah hari itu. Maka para Nabi nggak ada yang berani.
Setelah proses panjang, baru kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau berkata, ana laha, ana laha. Ya memang aku yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ini. Lalu Nabi pun gak langsung ngasih syafaat. Apa dulu? Sujud dulu, berarti minta izin dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Hatta Nabi kita Muhammad SAW harus dapat apa dulu? Izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apa yang dimaksud dengan ba'du ayati rabbik di sini? Yang dimaksud adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Salah satu dari tanda terjadinya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Berarti kalau sudah terbit dari barat, apa yang terjadi? Pintu taubat ditutup. Apa kalian mau memperbaiki diri sampai matahari? Apa kalian gak segera memperbaiki diri nunggu matahari terbit dari barat? Kalau matahari sudah terbit dari barat, udah gak bisa diterima lagi. Taubat kalian gak akan diterima. Jadi ini sebenarnya motivasi ya. Motivasi untuk tidak menunda-nunda taubat. Motivasi untuk tidak menunda-nunda beramal. Jadi kalau sudah tahu amalan segera kerjakan. Jangan nanti. KPL. Gak pakai lama. Ya, segera amalkan. Pengen ngapal Quran, amalkan. Segera. Pengen sedekah, segera amalkan. Baca Quran, segera. Menikah. Hah? Stop. Kenapa stop? Apa bedanya? Baik, lanjut. Summa qala rahimahullahu ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik. Kalla, jangan gitu. Apa? Jangan gitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi digoncangkan sekeras-kerasnya secara terus-menerus. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah Azza wa Jalla akan datang dan juga para malaikat berbaris-baris. Mana yang perlu kita garis bawahi? Wa jaa rabbuka. Apa bedanya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Pakai fi'il jaa. Sebelumnya pakai fi'il ata yati. Tayyib. Wa jaa. Fi'il apa ini? Madi. Sudah datang? Belum. Kenapa pakai fi'il madi? Tahqiqan lil wuqu'. Apa? Tahqiqan lil wuqu'. Untuk menjelaskan bahwa ini pasti terjadi. Karena ini pasti terjadi, maka menggunakan fi'il madhi sesuatu yang seakan-akan sudah terjadi. Saking pastinya sampai seakan-akan ini sudah terjadi. Ata amrullah. Apa? Ata amrullah. Mirip dengan itu. Baik. Waja'a rabbuka. Sebelumnya. Kalla. Apa tadi kalla? Jangan gitu. Nah kalau kita ketemu ayat kayak gini. Jangan gitu. Berarti kita harus tahu gitunya itu apa. Jangan gitu. Inilah pentingnya membaca Al-Quran. Bukan hanya satu ayat. Tapi juga ayat yang lain. Al-Quran itu ayuhal ikhwah. Itu adalah silsilah. Apa silsilah? Sesuatu yang saling berkaitan. Dari situlah kemudian para ulama kita membuat ilmu namanya al-munasabat. Ilmu apa? Al-munasabat. Apa al-munasabat? Korelasi, keterkaitan, hubungan. Jadi Al-Quran itu satu surat dengan surat yang lainnya ada munasabahnya.
Ada korelasinya. Satu ayat dengan ayat lain yang lainnya dalam satu surat ada korelasinya. Dan antara awal ayat dengan tengah ayat dengan akhir ayat di ayat yang sama ada korelasinya. Siapa yang bisa ngulang? Baik, ada. Artinya korelasi, yaitu ada hubungan antara satu surat dan surat lainnya, ada munasabahnya. Demikian juga satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam satu surat itu ada korelasinya. Demikian juga antara awal ayat, tengah ayat dan akhir ayat juga ada korelasinya. Di ayat yang Sama. Korelasi. Ulama yang pertama kali menyusun tafsir dengan corak munasabat dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap adalah Imam Al-Biqai. Imam Al-Biqai. Apa judul kitab tafsir? Apa? Anak kasih gak bawa dompet. Apa? Ahsan. Barakallah. Hadiahnya jazakallah khairan. Nazmud durar fi tanasubil ayati was suwar. Nah, kalau kita ketemu ayat kalla, jangan gitu. Kita harus tahu gitu itu apa gitu loh. Maka baca ayat yang sebelumnya. Apa itu? Kalla bal la tukrimunal yatim. Terus. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Terus. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla ila dukkatil ardu dakan daka. Kalian itu makan harta anak yatim. Kemudian enggak motivasi orang untuk beri makan kepada orang miskin. Kalian juga rakus di dalam mengumpulkan harta dan memakan harta. Kala, jangan gitu dong. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apa kalian enggak takut nanti kalau sudah datang hari kiamat? Maksudnya apa? Kalian enggak takut mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan jahat itu kalau nanti datang hari kiamat. Jadi ada korelasinya. Setelah Allah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan buruk, Allah ingatkan tentang hari kiamat. Seakan-akan pesan yang disampaikan bahwa perbuatan-perbuatan buruk itu pasti ada apanya? Ada balasannya. Kapan balasannya? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan, digoyangkan dakan daka secara terus menerus. Jadi fungsinya dakan daka di sini adalah untuk menjelaskan bahwa goyangan itu akan dilakukan secara terus menerus. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada penambahan kata zilzalaha setelah zulzilat untuk menggambarkan bahwa goncangan itu akan dilakukan terus menerus. Kenapa terus menerus? Supaya yang ada di atasnya hancur rata dengan tanah. Gempa bumi yang cuma beberapa detik saja sudah membuat manusia ketakutan. Pernah ngalami gempa di sini? Antum pas di rumah belajar ini pernah ngalami gempa? Pernah. Berapa menit? Bukan menit, hitungannya detik. Itu saja sudah pada kabur. Ya, pada panik. Gempa Jogja yang meluluh lantakkan Jogja itu cuma mungkin berapa? 1 menit atau 2 menit. Nanti di hari kiamat bukan semenit 2 menit. Terus. Dan goncangannya bukan sekian skala Richter. Bahkan alatnya udah nggak ada skala Richternya.
Ya, 9 skala Richter hancur itu. Ini bukan skala Richter lagi sudah. Kenapa Ustadz kok dibikin hancur rata? Karena itu adalah persiapan permukaan bumi untuk dijadikan sebagai mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi akan diganti nanti di hari kiamat dengan bumi yang berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Dengan bumi yang berbeda. Maksudnya apa Ustaz bumi berbeda? Maksudnya ganti bumi gitu. Bumi yang lama dimusnahkan terus didatangkan bumi baru. Apakah seperti itu? Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi maksudnya adalah buminya tetap sama tapi sifatnya berbeda. Karakternya berbeda. Kalau sekarang bumi itu naik, turun. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Ada gunung, ada bangunan, ada daratan, ada lautan. Nanti di hari kiamat, karakter bumi dan sifatnya berubah total. Semuanya rata serata-ratanya. Sehingga nggak ada tempat untuk bernaung. Karena matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Hanya manusia-manusia spesial yang akan mendapatkan naungan. Itu pun naungannya Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Gak ada naungan kecuali naungan Allah. Kenapa? Karena bangunan sudah hancur, pohon sudah tidak ada. Semuanya akan rata. Kita akan berkumpul di atasnya. Baik. Idza dukatil ardu dakkan dakka. Terus apa? Waja'a rabbuka. Siapa yang datang? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tadi? Lifaslil qada, untuk memberikan keputusan nasib masing-masing dari kita. Wal malaku. Siapa lagi yang datang? Para malaikat. Bagaimana para malaikat datang? Saffan saffa. Secara berbaris-baris. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan berbaris-baris itu berdasarkan tempat tinggalnya. Malaikat langit pertama mereka turun, kemudian bikin barisan. Mengelilingi dan mengepung para manusia dan jin yang ada di tengah. Setelah itu kemudian malaikat langit kedua turun, mereka bikin soft yang kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi manusia berada di tengah dengan jin. Dan dikepung oleh 7 lapis malaikat. Tidak ada celah sedikit pun untuk kabur. Serem banget itu suasananya. Ya. Dikepung oleh siapa? Malaikat 7 lapis pula. Gak ada celah sedikit pun. Dan matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Nas'alullah salamah wa rafiyah. Baik. Lanjut. Assalamualaikum. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila. Nah. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila. Ya. Di sini tidak disebutkan secara tegas ya tentang turunnya Allah atau kedatangan Allah. Tapi ayat selanjutnya al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Jadi tidak secara tegas secara gamblang bahwa Allah yang datang di dalam ayat ini, tapi di situ disebutkan ayat sesudahnya bahwa kekuasaan hari itu mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yauma tashaqqaqus samaa'u. Pada hari itu langit akan terbelah. Di dalam ayat yang lain berbunyi idzas samaa'un syaqqat. Di dalam ayat yang lain berbunyi idzas samaa'un fatarat. Di dalam ayat yang berbunyi fakanat abwaba. Ya. Jadi saking gampangnya langit yang begitu tebalnya. Tebal nggak langit? Tebal. Lapis pertama saja tebal banget kok.
Apalagi berapa lapis? 7 lapis. Langit yang begitu tebalnya oleh Allah Azza wa Jalla akan dibelah begitu mudah seperti kita membuka tutup pintu. Fakanat abwaba. Jadi terbelahnya langit, ya. Dan menurut sebagian ulama tafsir, terbelahnya langit adalah untuk sebagai jalan untuk turunnya siapa tadi? Para malaikat. Setiap langit turun malaikat. Saking gampangnya terbelahnya langit itu, runtuhnya langit dan pecahnya langit itu saking mudahnya seperti digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti membuka dan menutup pintu. Kita buka pintu kan gampang, tinggal buka tutup gitu aja. Padahal karena pintunya buat kita tipis sehingga gampang. Tapi langit kan tebal banget. Tapi nggak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami. Ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ini ayat yang tadi Ana sampaikan bahwa menurut sebagian ulama al-ghamam, apa tadi ghamam? Awan putih. Ya, awan putih yang membuat mata silau itu turunnya adalah sebelum turunnya Allah Azza wa Jalla, bahkan sebelum turunnya para malaikat sebagai muqaddimah. Makanya di sini didahulukan yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami. Ya. Begitu langit terbelah, kemudian ghamam itu turun, awan putih yang menyilaukan mata itu turun, kemudian turun siapa? Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Perhatikan menggunakan fi'il apa? Nuzzila, bukan unzila, yang menunjukkan bahwa turunnya para malaikat secara bertahap dan berangsur-angsur. Jadi memahami apa namanya perbedaan dalam ilmu shorof itu penting. Unzila, nuzzila, ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Baik. Sebagian ahlul bidah mereka menakwil sifat datangnya Allah dengan kedatangan apa? Kedatangan perintah atau amr atau yang semisal dengan itu. Maka kita katakan kalau Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kedatangan perintah Allah, maka nggak perlu Allah menyebutkan dengan redaksi kedatangan Allah. Ngapain? Itu kan menyusahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu pengen kita mudah memahami Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah itu memudahkan Al-Qur'an untuk dipahami. Kalau memang tujuannya Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan bahwa yang datang itu bukan Allah, tapi yang datang adalah perintah Allah, ya tinggal Allah mengucapkan au ya'tiya wa jaa'a rabbuka wa jaa'a amru rabbik. Apa susahnya bagi Allah menambahkan kata apa? Amru di situ. Tapi Allah enggak menambahkan kata amru. Di situ Allah mengatakan wa jaa'a rabbuka, berarti yang datang benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kedatangan ayat yang sifatnya mutlak. Ya, ayat yang sifatnya mutlak. Berarti betul-betul yang datang adalah Allah. Tapi kalau ada ayat yang sifatnya muqayyad, maka Allah akan jelaskan yang datang bukan Allah, tapi yang datang adalah perintah Allah. Contoh, walaqad ji'nahum bikitabin. Berarti yang datang apa? Kitab. Berarti muqayyad bahwa yang datang adalah kitab. Tapi kalau wajaa'a rabbuka ini mutlak, berarti yang datang siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada sore yang berbahagia kali ini. Kita akan lanjutkan insyaAllah di waktu yang lain biidnillahi azza wa jalla. Ada pertanyaan? Fadal. Kaum muslimin, izin bertanya berkait pertanyaan yang sebelumnya di awal. Sempat disebutkan bahwasanya doa yang redaksinya datang dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah yang terbaik. Dan apabila kita berdoa memakai redaksi kita sendiri, ada dua kemungkinan, bisa itu baik dan juga bisa tidak baik. Nah, apakah boleh ketika kita berdoa dengan redaksi sendiri, kita menambahkan di akhir itu dengan doanya Nabi ini?
Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Apakah dengan mendatangkan doa seperti ini setelah kita berdoa dengan redaksi kita adalah sesuatu yang baru dalam agama, Ustaz? Barakallahu fikum. Pertama, doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Doa yang mutlak adalah doa yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan momennya, tidak ditentukan keutamaannya. Itu doa mutlak. Doa muqayyad itu doa yang sudah ditentukan momennya, waktunya, keutamaannya. Ya. Doa muqayyad contohnya apa? Doa masuk kamar mandi, kemudian doa mau makan, doa masuk masjid, ya, zikir pagi, sore, doa sebelum tidur, ya. Kalau ini nggak boleh kita ngarang sendiri. Habis sholat, ya, zikir habis sholat kita nggak boleh ngarang sendiri. Karena ada sebagian orang ngarang buku, zikir habis sholat maghrib, zikir habis sholat isya, zikir habis sholat subuh. Jadi masing-masing sholat itu punya apa? Punya doa sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri. Nggak boleh, itu ngarang sendiri nggak boleh. Itu namanya doa yang sifatnya apa tadi? Muqayyad. Kalau yang sifatnya mutlak, boleh. Doa yang sifatnya mutlak boleh. Yang penting, ya, yang penting tidak ada unsur i'tidak di situ. Tidak ada unsur melanggar atau melampaui batas. Satu. Dan tidak boleh kita meyakini bahwa itu lebih manjur daripada doa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus gimana Ustaz? Ya mungkin karena kita belum nemu atau nggak tahu redaksi doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan hajat kita gitu. Misal tiba-tiba banyak kempes. Ya. Apa ya doanya ya? Dalam Quran hadis ban kempes. Padahal ini kan lagi apa? Lagi mepet, kepepet. Terus kita ya Allah, mudahkan saya ketemu dengan bengkel. Boleh? Boleh nggak? Boleh. Ya, itu sifatnya mutlak. Boleh-boleh aja. Ada unsur tidak nggak di situ? Enggak, nemu bengkel di mana tidaknya? Ya. Kecuali kalau kita katakan, ya Allah mudahkanlah saya ketemu bengkel dalam 5 menit ke depan. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Ada tidak di situ, kayak maksa gitu sama Allah. Ya. Apakah kalau kita tambahkan doa yang doanya siapa tadi? Nabi Nuh ya. Apakah itu sudah kemudian menjadi membebaskan kita dari unsur tidak? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Tapi mungkin meringankan iya. Tapi kalau membebaskan dari unsur tidak belum tentu juga. Makanya harus belajar ya untuk paham ini melampaui batas atau tidak. Seperti seorang anak sahabat yang minta ya Allah saya pengen surga, istana di surga, begitu masuk surga sebelah kanan gitu. Itu dimarahin sama sahabat Nabi SAW. Gak boleh, nah, itu termasuk apa? Ya tidak. Itu termasuk berlebihan. Pengen surga, pengen istana di surga, begitu masuk samping kanan warnanya ini, ukirannya kayak gini, gak apa tuh. Itu termasuk ya tidak. Nah, yang lain, foto. Dengan salah satu tujuan dari belajar nama-nama dan sifat Allah adalah agar kita lebih mengenal Allah, kemudian bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, Ustaz. Bagaimana cara merealisasikan hal ini, Ustaz? Karena seringkali kita belajar ini hanya jiping. Mohon arahannya, barakallahu fikum. Kita akan bisa mengambil manfaat
untuk perbaikan diri saat belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kalau kita juga membaca ilmu tentang aplikasinya. Ilmu tentang aplikasi keimanan kita kepada nama-nama dan sifat Allah dalam kehidupan. Itu yang diistilahkan dengan as-samarat. Apa? As-samarat. Buah yang akan dipetik ketika kita mengimani nama Allah Ar-Rahman. Misal. Buah yang akan kita petik kalau kita mengimani nama Allah Ar-Rahim. Dan ini biasanya oleh para ulama kita saat mereka mensyarah Asmaul Husna itu disisipkan sama mereka. Jadi ketika para mufassir menafsirkan ayat-ayat yang kandungannya ada Asmaul Husnanya, biasanya mereka setelah mensyarah makna dari nama itu, mereka akan katakan bahwa nama ini akan menumbuhkan perasaan takut di dalam hati. Sehingga kita akan semakin hati-hati dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya mereka sisipkan di situ. Ada satu buku yang berusaha untuk merangkum itu. Ada satu buku yang berusaha untuk merangkum samarat itu. Judulnya Walillahil Asmaul Husna. Judulnya Walillahil Asmaul Husna. Segini tebalnya. Kalau nggak salah mungkin 700 atau 800 halaman. Oleh penulisnya kemudian diringkas menjadi Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna. Tebalnya segini. Lebih tipis dari buku ini. Lebih tipis dari buku ini. Jadi sekitar 200-an halaman. Sekitar 200-an halaman. Itu yang Ana jadikan sebagai bahan pengajian Asmaul Husna yang rutin Ana sampaikan setiap pekan. Sekarang sudah sampai nama Allah Azza wa Jalla Al-Wakil dan Al-Kafil. Mungkin sudah dapat separuh kayaknya dari kitab itu. Nah, di situ biasanya beliau mengawalinya dengan makna dulu. Setelah makna dikupas, kemudian dijelaskan samarat, buahnya. Nah, itu memudahkan kita untuk mengaplikasikan keimanan kita terhadap nama-nama itu dalam kehidupan keseharian. Jadi setelah kita belajar nama Allah Azza wa Jalla Al-Aziz, terus apa seharusnya perubahan yang ada dalam diri kita setelah ini? Nah, itu dijelaskan dalam samarat. Ya. Itu langkah yang pertama. Berarti ilmu, lagi-lagi apa? Ilmu. Ilmu tentang bagaimana mengaplikasikan keimanan kita terhadap nama itu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ilmu, maka amal. Habis ilmu, amal. Berarti mulai dipraktekkan. Ketika kita berada di dalam kamar, gak ada orang, sendirian, kemudian kita pegang HP, hati tergoda untuk berbuat maksiat, dengan asumsi, gak ada yang ngelihat, maka saat itu kita mengingat nama Allah Azza wa Jalla Al-Basir, yang maha melihat. Kita mengingat nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim, yang maha mengetahui. Jadi langsung kita praktekkan di situ. Ya, kita praktekkan. Baik. Cukup ya. Anda mau safar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.